Nah, Layar Era itu sebenarnya adalah screening online. Jadi screening berbasis online. Jadi dikarenakan adanya pandemi COVID-19 itu, gimana nih akhirnya tetap bisa screening walaupun online. Iya. Akhirnya terbentuklah Layar Era ini, guys, untuk jadi platform lah bagi sineas-sineas Indonesia juga. Amin ya. Semoga bisa terus berjalan sampai Layar Era ke sekian ratus gitu. Sekarang kami itu punya yang spesial juga, fokus on director. Bener gak sih namanya? Benar. Yes. Kita fokus on sutradara yang ada di Indonesia. Siapa dia? Mbak Kamila Andini. Halo Mbak Dini. Halo, halo. Halo Mbak Dini, apa kabar Mbak? Hai, kabar baik. Kalian gimana? Baik Mbak, Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya Mbak Iya. Pin ya. Semua yang mau kalian tanyain langsung ditanyain. Kita langsung buka aja kali ya. Tapi Aduh, terima kasih. pertama kali saya nonton kedua film pendek ini. Nah, terus yang mau saya tanyakan terkait film Memoria. Kan itu memang fiksi maupun dokumenter kan sebetulnya ngobrolin terkait trauma masa lalu ya, khususnya maksudnya diperkosa gitu, militeristik sebagainya seperti itu. Nah, saya sendiri kan kalau mendampingi kasus itu pasti ini ya on off kayak burst out gitu, ada burst outnya gitu. Nah, apakah baik kru dan juga cast yang terlibat itu kalau misalnya ada burst out tuh bagaimana menanganinya gitu. Pasti kan ini terkait waktu juga ya, kayak nungguin dulu tenang baru lanjut lagi gitu produksi filmnya. Nah, mungkin itu kali ya Mbak. Makasih. Iya, bener banget. Maksudnya saya sampai sekarang sih gitu. Saya bikin Memoria tuh waktu lagi hamil 7 bulan, hamil binar gitu. Jadi udahlah hormon, harus bikin cerita yang gitu. Dan pemain saya kebetulan memang juga survivor. Semua pemainnya survivor kecuali Flora. Flora memang anak aktivis gitu, anak salah satu aktivis di Timor Leste gitu. Jadi memang ini film yang cukup sangat emosional gitu untuk saya. Tapi di sisi lain waktu riset tuh lumayan out, sangat burst out gitu. Tapi memang yang saya sadarin itu mungkin itu juga kenapa salah satu alasan saya berkarya, dan mungkin itu juga salah satu alasan, maksudnya kita semua yang kru pemain yang ada di sini tuh memang sangat percaya gitu sama apa yang kita lakukan, karena in a way itu kayak juga healing yang juga bisa jadi menguatkan gitu. Maksudnya di titik itu gitu saya harus dari awal saya bilang saya pengen ketemu pas riset, pengen ketemu sama perempuan-perempuan yang memang sudah bisa bercerita gitu, maksudnya survivor yang mereka sudah bisa bercerita. Nah, mereka itu, dan itu alasannya kenapa di opening saya membuka cerita-cerita mereka gitu, karena memang suara mereka tuh penting banget gitu buat saya. Dan denger mereka bicara, cara mereka menceritakan semua getarannya, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka ceritakan, itu tuh gimana pun menguatkan saya ya. Maksudnya gila, mereka mengalami ini semua. Maksudnya saya waktu lagi hamil, yang biasanya kalau syuting sama ibu-ibu hamil tuh orang-orang kayak semuanya super protektif gitu, karena jangan ini, jangan itu gitu. Tapi dengar cerita mereka, saya nggak punya alasan sih untuk tidak melakukan ini gitu. Pas juga Mbak Dini sudah menjawab, emang kalau wanita sudah berkumpul tuh bisa menghasilkan girl power loh Bang Pin. Iya gak sih, girl power, terus akhirnya membuat karya yang keren juga. Mantap Mbak Dini. Woman support woman. Iya, woman support woman. Oke. Reja, iya boleh silakan. Oke. Mas Reja ya. Mas Reja mungkin bisa langsung Gitu ya, kata. di ini Mas Reja juga ingin bertanya ya? Iya. Oke. Oke Mbak, jadi dari semua film Mbak Dini yang udah saya tonton ya, itu saya melihat gaya penceritaan Mbak Dini itu lebih ke gaya penceritaan nggak langsung gitu, yaitu bercerita melalui simbol-simbol gitu kan Mbak. Nah, apa alasan Mbak Dini untuk cenderung lebih memilih gaya penceritaan tersebut gitu Mbak? Oke. Sebenarnya sih mungkin mostly karena awal-awal saya juga nggak tahu sih kenapa kayak gitu. Maksudnya sekarang saya cukup bisa menjelaskan karena ya udah melakukan beberapa film gitu ya. Tapi mungkin kalau saya lihat perjalanannya ke belakang, mungkin karena sebenarnya selalu saya ingin bicarakan itu sebenarnya perasaannya gitu. Kayak ya diskar
gimana sih ibu tuh kalau terlalu sayang gitu sama anaknya, nggak ngerti diapain gitu. Maksudnya itu sama aja menurutku saat misalnya di awal pengen bicara soal batik, itu sama aja kayak kita gimana caranya menjaga batik, menjaga sesuatu yang kita sayang tuh mau disimpan doang gitu atau mau diapain sih. Sebenarnya kadang-kadang kita punya saking intinya tuh nggak ngerti mau ngapain gitu, punya kegagapan itu. Nah perasaan itu kan yang sebenarnya pingin ditunjukin di Memoria sendiri. Sebenarnya dia sebenarnya bicara soal luka gitu, luka yang sebenarnya bentuknya memori gitu kan. Nah skala ngomong kita dengan kehidupan dan kematian gitu sebagai orang Timur gitu kan. Nah semua yang pengen dibicarakan ini kan sebenarnya soal perasaan gitu, soal feeling yang nggak bisa dijelasin sebenarnya. Gimana jelasinnya tuh susah gitu, dan kadang-kadang saat bikin film saya pengen banget menjelaskan itu gitu yang pengen saya omongin ini, tapi kalau verbal tuh nggak mungkin gitu. Perasaan itu saya mungkin juga saya bukan tipe orang yang bisa menjelaskan dengan mudah perasaan saya mungkin, tapi maksudnya aneh banget gitu kalau misalnya dijelaskan dengan gamblang gitu, dengan dialog gitu, atau apa, rasanya aneh aja gitu. Jadi memang selalu di setiap film tuh saya berusaha menceritakan perasaan-perasaan ini lewat situasi, lewat adegan, lewat relasi, lewat simbol atau misalnya ruang, props dan lain-lain gitu. Dan itu kenapa saya suka film sebenarnya, karena justru film itu membuat saya film itu medium yang memungkinkan punya banyak elemen untuk saya bisa menjelaskan hal-hal yang nggak bisa saya jelasin itu. Dan terasa sudah mau di ujung acara, tapi ini ada pertanyaan terakhir dari kami ya Bang Pil ya. Ini kan Mbak Dini itu adalah salah satu filmmaker wanita yang ada di industri film Indonesia. Mungkin Mbak Dini juga bisa ngasih tahu bagaimana peran wanita atau seberapa penting peran wanita di industri film Indonesia. Iya, mungkin sekalian bisa kasih tahu cerita sedikit aja gitu. Kalau saya kan memang yang paling penting buat saya saat melihat sinema itu kayak tadi saya udah bilang keberagamannya gitu kan. Bagaimanapun cara saya sebagai filmmaker perempuan tuh sering banget merasa bahwa banyak cerita-cerita atau cara-cara bagaimana saya menyampaikan sesuatu itu sebenarnya tidak bisa dimengerti gitu, atau tidak bisa dimengerti orang-orang lain yang ya biasanya ya misalnya saya suka banget membuat, ya menurut saya perempuan itu punya kekuatan yang berbeda. Kayak bukan berarti kalau perempuan kuat itu kayak dia harus selalu gagah berani dan seperti laki-laki gitu. Tapi perempuan timur tuh juga punya kekuatannya sendiri kadang-kadang, dan kita itu berproses gitu kan. Kadang-kadang kebingungan, ketakutan, ketidakmengertian, kompleksitas itu tuh bagaimanapun penting untuk ada di karakter-karakter film di Indonesia. Dan biasanya kan enggak selalu hitam putih, selalu kalau perempuan pengen ini maskulin atau enggak dia selalu jadi korban gitu, selalu hitam putih gitu. Padahal perempuan tuh dia tuh ambivalen banget gitu, dia nggak hitam nggak putih, kayak dia tuh sangat kompleks gitu. Dia bingung juga ya tapi berani juga ya, tapi ini juga gitu, kayak kompleks banget. Dan itu nggak pernah dibicarakan karakter perempuan yang kayak gitu, karena biasanya perspektifnya selalu laki-laki gitu kan. Maksudnya perspektif laki-laki terus gitu. Nah ini makanya sebenarnya kenapa penting banyak pembuat film perempuan, sehingga dia bisa menjadikan hal-hal yang sangat perempuan itu hal yang wajar, bukan hal yang stigmatis gitu. Maksudnya kadang-kadang sering banget kita kan kayak ya perempuan itu cengeng, perempuan itu gampang nangis. Ya padahal kenapa sih dia gampang nangis gitu? Itu kan nggak ada yang berusaha mengerti itu gitu. Karena ya udah jadi bentuknya stigma aja terus gitu kan. Nah hal-hal kayak gini sih yang menurut saya penting untuk selalu disuarakan gitu. Karena itu yang menciptakan keberagaman. Lalu yang kedua, dalam sisi penceritaan juga ada perspektif yang berbeda banget
gitu biasanya di perempuan dan laki-laki. Tapi karena biasanya kita minor gitu, misalnya di satu komunitas saja, paling perempuannya biasanya cuma 1 atau 2. Ide-ide ceritanya semuanya dari laki-lakinya gitu kan, maksudnya yang pasti ini laki-lakinya. Terus perspektif itu jadi jarang banget muncul, padahal pasti banyak banget cerita-cerita yang harusnya bisa dikomunikasikan kalau misalnya perempuan melihat ini gimana ya, karena banyak banget sebenarnya cerita-cerita yang menurut saya cukup seksis gitu, cukup nggak ngelihatnya nggak kayak gitu, padahal karakter utamanya misalnya perempuan. Nah ini diskusi-diskusi ini sih yang jarang karena sering banget kita minoritas gitu. Penting sih untuk kita secara jumlah juga cukup banyak supaya diskusi antar perspektif itu dibicarakan. Bukan berarti harus jadi perspektifnya perempuan semua ya, tapi didiskusikan sehingga tahu kedua perspektif, sehingga tahu saat aku memilih perspektif ini berarti ini memang statementku gitu kan. Juga bisa jadi pesan untuk para cewek-cewek yang ingin nimbrung di dunia perfilman, itu pede aja, itu karena ya emang di dunia perfilman pasti harus seimbang juga, harus ada pendapat dari cowok, pendapat dari cewek gitu juga ya mungkin. Ya nggak mungkin cowok semua ya kan.